Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak yang akan mendampingi saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian untuk memahami bacaan Alkitab kita pada hari ini, yaitu dari Mazmur 71 yang berjudul Doa Minta Perlindungan di Masa Tua. Pemazmur menyerahkan dirinya kepada pemeliharaan Tuhan. Dia telah melewati satu kehidupan, menikmati kehidupan yang penuh dengan komitmennya kepada Tuhan dalam imannya. Kita tahu bahwa Daud itu terus berusaha walaupun jatuh bangun, tetapi dia terus berusaha untuk setia. Dan melalui pengalaman persekutuannya dengan Tuhan ini, pemazmur telah belajar bahwa Yahweh itu setia. Dan keyakinan pemazmur ini menyatukan berbagai macam jenis doa. Baik itu ada ratapan, ada ucapan syukur dalam mazmur ini. Dan sebagai mazmur ratapan yang bersifat individu dari Mazmur 70 ini, kita melihat bahwa ada satu aspek kepercayaan, keyakinan penuh kepada Tuhan itu tumbuh, terbit seperti matahari di atas gunung yang gelap. Kira-kira itu gambaran, ungkapan tentang hasil dari kepercayaan si pemazmur. Kan karena ini adalah orang yang sudah tua, kondisi jasmaninya lemah, tetapi ada satu yang kuat, yaitu pengharapan. Dan pemazmur tetap mengingat akan kasih setia Tuhan, pengharapan yang semakin bertumbuh di dalam kekuatan yang diperbarui dari hari ke hari. Paulus berkata bahwa manusia jasmani kami makin lemah, tetapi manusia rohani kami diperbaharui dari hari ke hari untuk kemuliaan Tuhan. Mari saat ini, sebelum kita mendalami lebih lanjut Mazmur ini, kita mau mendeklarasikan kepada Allah dalam penyembahan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang baik, bersama-sama dengan kita. Dan sebagai respons dari kasih kita kepada Bapa, kita menyembah Dia dan memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau bersama-sama dengan kami. Kau menjamin kemenangan kepada kami. Haleluya. Thank you Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hati kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan. Berialah bata karama syanda bersama-Mu Bapa. Amin. Ku Mari kita lewati katakan ini sebagai pernyataan iman kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Oh haleluya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pujilah Engkau Bapa yang memberikan penyertaan-Mu yang tidak pernah gagal sampai kami menutup mata kami. Sampai pada hari tua kami, Engkau tetaplah Allah yang setia. Sampai putih rambut kami terus melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah ini menjadi keyakinan kami Tuhan. Sampai Engkau menjemput kami tetap setia menyembah dan mengikut Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, Mazmur 71 ini dibuka dengan sebuah ungkapan doa yang menaruh keyakinan kepada Tuhan atas kesetiaannya. Kita sudah belajar dari Mazmur 69, Mazmur 70, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penjawab doa. Sekalipun persoalan kelihatannya begitu mendesak, kelihatannya kita meminta jawaban yang segera, tapi kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, satu yang menjadi dasar kita punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya adalah kesetiaan Tuhan. Ini adalah karakter yang menjamin kita untuk bisa datang kepada Tuhan dan berseru dan meminta pertolongan. Dan pemazmur di sini telah membuktikan dari mulai dia muda sampai dia tua, bahwa dia punya keyakinan Tuhan adalah Allah yang benar dan yang adil. Dipakai dalam bahasa aslinya kata sedekah, yaitu sebuah keadilan, sebuah kebenaran. Ya, dari kata sedek. Allah adalah kebenaran, Allah adalah keadilan. Nah, penekanan di dalam ayat 1 dan 2 ini adalah pada kata padamu. Dan karena keadilanmu, karena sedekmu, karena kebenaranmu, your righteousness. Jadi dasarnya bukan kepada kita. Bukan karena kesalehan si pendoanya, bukan. Tetapi karena keadilan Tuhan. Itulah alasan. Lalu kita lihat beberapa pengamatan. Kalau kita membaca Alkitab, saya selalu memakai metode ini. ROAD, road. Road itu jalan ya. Tapi itu adalah singkatan dari read, baca, observe, amati. Kita temukan beberapa kata-kata penting, pengulangan-pengulangan, hubungan-hubungan kata, kata-kata atau lokasi, nama. Setelah kita observe, lalu kemudian kita apply, kita terapkan. Apa yang harus saya lakukan dari perkataan yang saya baru baca ini? Dan yang terakhir, delivered.
bagikan, sampaikan, share kepada orang, ajar kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan begini, kita akan terus bertumbuh, ya, dan berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, mari kita, setelah kita membaca, kita akan melihat, mengamati beberapa hal-hal yang kelihatannya sangat penting, yaitu bahwa dari ayatnya yang ke-6, dari 5 sebenarnya sampai dengan ke-8 ada beberapa kata-kata yang berulang-ulang tentang Yahweh. Bahwa Yahweh telah menjadi pengharapan, keyakinan, kepercayaan. Dari ayat yang ke-5. Di situ dialah pengharapan, dialah kepercayaan, dialah keyakinan kita. Dan ini seperti kalau kita melihat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan kepada saudara. Ya pengharapan Israel, ya pengharapan, penolongnya pada waktu kesesakan. Mengapa engkau seperti pendatang di negeri ini, seperti orang dalam perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam. Jadi kita melihat bahwa Allah Israel adalah Allah pengharapan. Kalau kita membaca dalam kitab Yeremia ini kan ini seperti kondisi bangsa Israel yang sedang mengalami pembuangan. Mereka seperti ditinggalkan, tetapi ternyata tetap mereka berseru Allah adalah pengharapan mereka. Lalu kemudian ada kata pujian, ya, dalam bahasa aslinya tehila. Tehila itu pujian yang penuh dengan sorak-sorak. Dalam ayat 6 dan ke-8 dikatakan, engkau yang selalu kupuji-puji. Lalu ayat 8, biarlah mulutku penuh dengan pujian, tehila, kepada Tuhan. Jadi ada pujian. Yahweh itu adalah pengharapan, tapi juga Yahweh adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian, penghormatan dari mulut orang yang ditebusnya. Tapi juga kita melihat Yahweh adalah tempat perlindungan yang kuat. Ayat yang ke-7. Tempat perlindungan yang kuat. Yahweh adalah kemegahan. Ayat yang ke-8. Dan kemudian ada kata dari kelahiran. Ayat yang ke-6. Dari rahim, dari kandungan. Selalu kau kupuji-puji Tuhan. Berarti si pemazmur ini sejak dalam kandungan rahim ibunya sudah ada puji-pujian. Nah ini kepada para ibu-ibu yang sedang hamil, ini penting. Bahkan ini sudah dibuat sebagai sebuah penelitian bahwa anak-anak yang di kandungan yang mendengarkan musik itu memiliki kepekaan, memiliki satu respons yang baik dan pertumbuhan yang stabil serta harmoni di dalam semua bagian-bagiannya, baik itu sarafnya, baik itu otaknya, ya, dan bikin anak itu menjadi memiliki kecerdasan. Nah, saudara-saudara, ini yang saya lakukan pada waktu anak saya dalam kandungan dan kemudian juga lahir. Saya selalu membuat dia mendengarkan puji-pujian, penyembahan, khotbah, firman. Karena kita pikir dia kan masih kecil, Pak. Ya, tapi telinganya sudah berfungsi. Perkataan yang diucapkan orang tua pada waktu di dalam rahim itu mendengar, anak itu diterima atau ditolak, itu akan ada responsnya. Nah, dikatakan sejak dalam rahim aku memuji-muji. Jadi dari mulai dia sangat muda, bayi, sampai dia saat itu sudah berumur, dia tetap memuji-muji Tuhan. Ini sebuah gaya hidup yang memuji Tuhan. Lalu kemudian si pemazmur dengan tegas mengatakan akan pengabdiannya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, pada mula aku bersandar sejak kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Nah, ini sama dengan ketika Daud di dalam Mazmur 22 ayatnya yang ke-10 berkata, engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkaulah yang membuat aku aman pada dada ibuku. Jadi kata El Shaddai juga
adalah gambaran seorang ibu yang menyusui anaknya. Jadi kita bisa melihat bahwa si pemazmur ini memiliki sebuah keyakinan akan rasa amannya kepada Yahweh yang menjadi perlindungan dan kekuatannya. Dari mana kita tahu bahwa pemazmur ini terus setia sejak muda sampai tua? Di dalam terjemahan asli, yaitu dari teks Masoretik, ada kata-kata di dalam bahasa Ibraninya itu bagimu, padamu, aku tidak akan pernah memuji, tidak akan pernah berhenti memuji engkau, atau kita bilang aku selalu memuji-muji. Dan ada kata hanya kepadamu saja. Dari ayat 5 sampai 7 itu ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Artinya bagi si pemazmur tidak ada Allah lain. Tidak ada kekuatan lain kecuali Adonai. Jadi begini, di tengah-tengah kemajemukan agama, kepercayaan pada waktu itu sampai sekarang sama. Iman kita bukan iman jamak. Artinya bukan kepada kekuatan ilahi atau kekuatan supranatural manapun. Tidak. Selalu ditegaskan iman itu adalah iman yang jelas. Objek imannya jelas. Yaitu siapa dikatakan Yahweh, Adonai. Kalau di dalam perjanjian baru Paulus mengatakan aku terus bersyukur karena mengingat imanmu kepada Yesus Kristus. Jadi bukan iman kepada sembarang kekuatan rohani, enggak. Karena zaman New Age seperti sekarang ini, orang selalu mengatakan semesta akan menolong kamu. Hati-hati saudara. Itu sama dengan apa yang diajarkan atau dikembangkan atau diperkenalkan oleh ide film Star Wars. May the force be with you. Apa itu force-nya? Allah betul memiliki kekuatan, tapi Allah bukan just the force. He is a person. Dia pribadi. Nah saudara-saudara, hati-hati dengan cara berpikir atau anggapan, terutama karena kita ini ada di lingkungan yang majemuk dalam iman. Nah karena itu kita harus tahu secara spesifik kepada siapa kita berseru dan berdoa. Pemazmur di sini jelas mengatakan Adonai, Yahweh. Dan kita sekarang ini di dalam Kristus Yesus. Dan dikatakan bahwa Tuhan semesta alam ini, Yahweh Sebaot, adalah Allah penebus perjanjian. Yaitu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang dekat, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memberi perlindungan. Nah, pada saat keadaan di mana si pemazmur berdoa, dia juga mengatakan tentang sesuatu yang menarik. Dikatakan ayat 7. Ini luar biasa ayat 7 nih. Bagi banyak orang, aku menjadi seperti perlambang. Ini dipakai kata moped. Moped itu artinya tanda ajaib. Makanya di dalam terjemahan Indonesia baru pertama dikatakan bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Sebenarnya tanda ajaib itu tidak harus mujizat. Tanda ajaib itu bisa berbentuk tanda-tanda kesulitan. Orang itu dipepet lalu kemudian terjadi jawaban, terjadi pembebasan. Atau dia dihajar habis-habisan tapi dia tidak mati. Atau didapatkan ganjaran ilahi. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Israel itu adalah keajaiban bagi dunia sekitarnya. Kenapa? Karena begini, baik itu berkat maupun itu adalah ganjaran atau hukuman yang diderita oleh bangsa Israel, itu bikin bangsa-bangsa lain itu kagum. Ketika mereka dihajar oleh Tuhan karena ketidaktaatan, dibuang,
Orang kagum, kok bangsa ini masih hidup? Kok bangsa ini masih ada? Kok bangsa ini masih bisa kembali? Atau sekalian ketika Tuhan memberkati mereka dengan kemenangan, ketika misalnya jumlahnya itu jauh lebih besar jumlah musuhnya, tapi mereka bisa menang seperti Abraham ketika mengejar Kedorlaomer, hanya dengan 316 orang dia bisa menang. Kita melihat Gideon dengan 300 orang dia bisa mengalahkan 100.000 pasukan luar. Kita bisa melihat jumlah yang melampaui kemampuan dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan memberikan ganjaran. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa adanya tanda keajaiban. Jadi tanda keajaiban bukan sekedar sesuatu yang wah, yang spektakuler. Tapi juga hajaran, derita. Itu juga membuat bangsa-bangsa mengatakan, wow, Allah yang mereka sembah ini betul-betul Allah yang konsekuen. Allah yang tidak bisa dipermainkan. Karena dewa-dewa sekitar bangsa Israel pada waktu Israel kuno itu adalah dewa-dewa seperti misalnya Molok, Baal. Itu dewa yang bisa disogok. Yang berusaha untuk didiamkan dengan segala macam persembahan, termasuk mempersembahkan bayi. Tetapi Allah tidak bisa disogok. Kalau kamu berdosa, kamu harus dihadapi. Kamu harus dihakimi. Tapi kalau kamu benar, kamu juga akan mendapatkan ganjaran yang baik. Nah, itu dia. Tanda ajaib, perlambang. Karena si pemazmur membuat Tuhan sebagai perlindungannya. Jadi pengharapan, keyakinan sejak masa muda, tempat perlindungan yang kuat. Dan kemudian kita melihat bahwa keyakinan si pemazmur akan kesetiaan dan keadilan Yahweh juga kelihatan bahwa dalam ayat 5-8 ini Yahweh adalah Tuhan yang benar, setia, adil. Ia berseru dan Tuhan membebaskan dan memberkati. Jadi atas dasar peneguhan kepercayaan yang si pemazmur ini dapatkan dalam awal doanya, pemazmur berusaha berdoa agar dia terus-menerus memiliki alasan untuk bisa mendeklarasikan pujian, penghormatan kepada Yahweh oleh karena kasih setia, hesetnya itu, the loyal love of God. Alasan berikutnya, kenapa si pemazmur ini terus meneguhkan kepercayaannya kepada Yahweh, bahwa sejak bayi Allah telah memperlihatkan kesetiaan sampai dia dewasa. Dan kesetiaan itu kita bisa melihat dalam ayat yang ke-6. Yakni di masa lalu Tuhan tetap menyertai. Dan di ayat yang ke-8 dia melihat kuasa kerajaan Allah yang ada di masa depan. Dikatakan dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari Tuhan. Sepanjang hari. Dan Tuhan, ayat 14-18, menunjukkan bahwa dia tidak pernah melupakan si pemazmur ini sendirian atau dibuang. Dia katakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Lalu dikatakan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan semakin melambungkan pujianku kepadamu. Wow, walaupun tua, tapi melambungkan pujian. Lalu di ayat 15 dikatakan, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan karya keselamatanmu setiap hari. Saudara-saudara, ini sebuah komitmen. Sampai tua, makanya tidak ada kata pensiun di dalam bersaksi. Di sini dikatakan sampai tua aku akan menceritakan kesaksian, keadilan, kebenaran, keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, itulah bedanya orang yang sudah lama dalam Tuhan. Dia memiliki banyak sekali deposit kisah akan kesetiaan Tuhan. Dan kita bisa belajar supaya kemudian kita tidak perlu lagi mengulangi kesalahan. Tapi yang kedua, semakin diteguhkan di dalam perjalanan keputusan kita dengan Tuhan. Nah, doa ini ditutup
dengan peneguhan terhadap keyakinan atau kepercayaannya dalam ayat 19 sampai dengan 21. Ia memuji Tuhan atas segala tindakan Tuhan. Bagaimana ia menyatakan kasih-Nya, keadilan-Nya yang merupakan sebuah tindakan keselamatan. Saudara, kelepasan ilahi atau pembebasan merupakan ungkapan pernyataan kerajaan Tuhan. Khususnya kekuatan keadilan, kebenaran, serta hukum-hukumnya. Di sini si pemazmur mendeklarasikan bahwa Yahweh adalah pahlawan perang. Spiritual or divine warrior. Yahweh adalah pahlawan perang. Ia adalah Raja Penebus yang membawa kepenuhan berkat, membawa perlindungan kepada anak-anaknya, kepada umatnya, sampai masa tuanya. Jadi kita bisa melihat sifat-sifat Allah, khususnya Allah yang berbelas kasihan, Allah yang bermurah hati, adalah dasar dari pemazmur untuk mengharapkan pertolongan, pembebasan dari Tuhan. Hari ini kebenaran yang sama kita bisa terapkan, bahwa kemurahan hati Tuhan, belas kasihannya, rahmatnya yang begitu kaya, itulah alasan Dia menjawab doa kita. Dan sampai sekarang Allah tidak pernah berubah dalam hal itu. Inilah dasar yang juga Yesus kerjakan waktu menebus kita, waktu menyelamatkan kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena belas kasihannya. Dan sebagai respons, kita katakan tadi, dengan apa aku bisa balas? Segala kebaikan-Mu Tuhan, segala penyertaan. Tapi hari ini kita diajar. Satu, lepaskan puji-pujian. Yang kedua, terus bersaksi. Terus bersaksi kepada orang. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan tentang kesetiaan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Dan itu sebenarnya cara kita untuk memenuhi amanat agung. Kita membawa kesadaran kepada orang sekitar kita. Dengan kita kesaksian bahwa Tuhan itu hidup. Bagaimana caranya orang tahu Tuhan itu hidup? Ya, doa-doa kita yang dijawab. Misalnya hari ini kita ngomong sama teman-teman kita, puji Tuhan loh, saya berdoa selama 2 bulan ini tentang hal ini dan Tuhan jawab. Mungkin pertama orang mungkin akan anggap, biasa. Tapi pasti ada orang yang mulai berpikir, kok dia ngomong Tuhan ini seakan-akan hidup ya? Kok dia bisa ngomong sama Tuhan ya? Kok kayaknya hubungan atau relasinya dengan Allahnya itu kok intim ya? Kok aku enggak? Kok aku harus hidup dengan ritual-ritual, dengan ketakutan-ketakutan, dengan ancaman-ancaman? Kok apa bedanya ya dia dengan Allah saya ya? Nah, nanti orang seperti ini akan datang dan tanya, kok kamu selama ini cerita sih Allahmu itu hidup? Kok aku kerasa saja enggak? Itulah kesempatan kita untuk memberitakan tentang Allah yang hidup itu dalam Yesus Kristus. Jadi sahabat sekalian, jangan berhenti untuk terus membangun kesadaran kepada orang di sekitar kita bahwa Allah kita hidup. Jadi sebenarnya melakukan amanat agung itu seperti begini. Orang itu ya, posisinya terhadap Allah itu seperti ekstrim, yang paling kiri tidak sama sekali punya pemahaman tentang Allah. Mungkin karena dia membenci Allah karena pengalaman buruknya. Di sebelah kanan adalah bagaimana orang itu begitu radikal, begitu cinta akan Tuhan. Nah, titik nolnya, jadi kalau ini misalnya minus 10, di sini plus 10, ya skala 1 sampai 10. Nolnya itu adalah titik di mana dia bertobat berbalik. Jadi setiap hari
Orang-orang sekitar kita ini ada di sekitar minus 10 sampai dengan 0. Apa yang kita kerjakan setiap hari kalau kita ketemu orang-orang seperti ini adalah membawa mereka mendekat. Berkurang dari minus 10, dari yang tidak tahu sama sekali tentang Tuhan. Pelan-pelan dia bertumbuh, pelan-pelan dia bergeser. Sampai pada titik di mana kita bisa mengatakan, hari ini saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Belum lama ini saya menuntut seseorang yang sudah 68 tahun. Baru dia mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan pakai, dari ibunya, dari anaknya, dari pendetanya, yang terus membawa dia mendekat dan semakin lama semakin sadar akan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Sampai akhirnya ketika dia bertemu saya dan kemudian saya ceritakan tentang Kristus dan dia mengatakan, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Kristus. Apakah Tuhan lalai? Enggak. 68 tahun Tuhan pakai orang-orang di sekitarnya untuk membuat dia mendekat dari minus 10 sampai menjadi titik 0. Setelah itu Tuhan juga akan pakai orang-orang sekitar dia, akan membawa dia terus mendekat kepada Kristus dan semakin lama semakin mencintai Tuhan. Kita bersyukur orang-orang yang Tuhan pakai dalam perjalanan rohani kita. Dan mari terus kita berdoa supaya sampai masa tua, setiap hari mulut kita penuh puji-pujian, mulut kita penuh dengan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Bapa, Engkau yang akan terus membuat mulut kami melambungkan pujian dan kesaksian. Sehingga kehidupan kami menjadi tanda ajaib akan kesetiaan dan kebesaran anugerah-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan saudara-saudara. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali esok. Shalom.